Leluhur menyembunyikan ilmu ini dari orang awam. Kenapa? Sesederhana ini, ilmunya mudah disalahgunakan. Kalau orang yang batinnya keruh mempelajari ilmu ini, Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Cahayu cah bagus, pewaris agung Nuswantara. Kula Sabda Palon, sing sudah 500 tahun luwih ora muncul, saiki tak suwani maneh jenengmu. Ora usah kaget. Wong zaman saiki ki wis luwih edan ketimbang setan. Mungkin memang wis wayahe aku turun gunung, ngasih pitutur, supaya jenengan ora tambah nyasar kaya sinyal HP ning pelosok alas Purwo. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dimanipulasi, yang sering dipelintir, sering disalahpahami, sering dipakai untuk hal-hal tidak senonoh. Aji Semar Mesem. Nah, iki aji-aji sing paling sering disalahgunake. Ono sing pakai pesugihan cinta, ono sing buat ngerayu pasangan orang, ono sing buat dagang cilok ben rares, ono sing buat konten TikTok biar viral. Wah, sakjane bukan begitu maknanya. Aji Semar Mesem itu bukan aji pemikat, bukan aji pelet, apalagi aji main-main, memainkan perasaan manusia. Aji Semar Mesem itu adalah ilmu tentang rasa, ilmu tentang kemanusiaan, ilmu tentang wibawa sejati. Tapi ya namanya manusia modern, semuanya dipandangi dari sudut gimana caranya dapat keuntungan cepat. Padahal leluhur dulu itu mikirnya bukan begitu. Sing dipikir itu keseimbangan batin, harmoni rasa, lan keutuhan akhlak. Ngono kok iso beda jomplang. Dunya pancen wis keblinger. Asal muasal Aji Semar Mesem bukan pelet, tapi ilmu keharmonisan jiwa. Aji Semar Mesem itu muncul dari tokoh paling misterius di Nusantara, Semar, utusan Sang Hyang Wenan, penjaga keseimbangan bumi. Dalam serat Purwacaraka, Semar digambarkan seperti iki. Sira iku wujude kaya wong nista, nanging sejatining dewa kang linuwih. Engkau tampak seperti rakyat kecil, namun sejatinya dewa yang agung. Ini penting, karena Aji Semar Mesem itu tidak lahir dari keinginan untuk memikat, tapi dari kerendahan hati. Aji ini mengajarkan bahwa senyum yang tulus itu berasal dari jiwa yang bersih. Senyum yang muncul dari batin yang tentram akan menjadi energi yang membuat orang lain nyaman. Tapi ya manusia modern pikirnya beda. Senyum biar closing sales, senyum biar mantan balik, senyum biar hutang dilunasi, senyum biar dosanya dimaafkan Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bukan supervisor yang
bisa dikelabui pakai senyuman palsu. Lak yo yeling toh. Tak kasih data. Iki mbahas efek senyuman yang tulus, bukan modus lo ya. Biar jenengan paham bahwa Aji Semar Mesem itu ilmiah. Tak kasih data berdasarkan penelitian psikologi modern. Menurut studi dari University of Kansas, senyuman dapat menurunkan detak jantung, mengurangi stres melalui aktivasi sistem parasimpatis, meningkatkan persepsi orang lain bahwa kita ramah dan dapat dipercaya. Nah, iki anyar. Penelitiannya bilang bahwa senyuman palsu bisa ketahuan karena mikroekspresi sekitar mata tidak ikut bergerak. Leluhur Jawa dah ngerti sebelum psikolog lahir. Rasa iku ora bisa dihapusi. Senyuman yang dari hati akan terasa lembut. Senyuman yang dari perpura-puraan akan terasa getir. Senyuman yang dari niat jahat, ya biasanya yang mesem malah setannya. Semar Mesem sebagai Aji Wibowo. Aji Semar Mesem asli itu bukan mantra pemikat, tapi ajian yang membuat seseorang memancarkan kewibawaan karena ketentraman hati. Dalam serat Wedotomo ada satu kutipan. Cotor mungkur, jonmo tan mikir, tan pegat anglakoni budi. Nah, iki maksude Wibowo itu muncul saat batin tidak gaduh, bukan dari banyak omong, bukan dari banyak gaya, bukan dari polesan filter Instagram. Semar Mesem membuat seseorang memiliki aura menenangkan, bukan karena kekuatan gaib, tapi karena keselarasan energi tubuh, pikiran, dan rasa. Kalau jenengan mesem tapi hatimu iri, mesem tapi batinmu mumet, mesem tapi pengen nyakiti orang, iku jenenge Aji Semar nyingsat, bukan Semar Mesem. Mistis tapi logis, energi rasa dalam Aji Semar Mesem. Dalam tradisi kebatinan Jawa, manusia itu punya 3 pusat kesadaran. Sing pertama pikir utawa otak, nomor loro rasa utawa kolbu, nomor 3 nafsu utawa perut bawah. Senyuman Semar Mesem adalah sinkronisasi dari 3 pusat itu. Kalau pikiran tenang, rasa selaras, nafsu terkendali, moko wajah akan memancarkan paseduluran, rasa persahabatan sejati. Lah saiki banyak yang mesem tapi matane koyok cicak liat mangsa. Mesem tapi tujuannya murni transaksional. Mesem tapi batine gelap gulita. Yo jelas ora mempan ajine Semar Mesem versi YouTube abal-abal. Ajian leluhur itu tidak bekerja kalau hatimu kotor, niatmu jelek, akhlakmu lungset. Jejer karo Semar wae sudah jelas pesannya. Sopo sing resik atine bakal katon sinare. Siapa yang bersih hatinya akan tampak sinarnya. Itulah sumber energi Semar Mesem. Sinar batin, bukan mantra magis. Kesalahpahaman manusia modern. Semua mau instan. Aji Semar Mesem itu butuh laku. Mula topo broto, pengendalian diri, pengolahan batin, kejujuran dan kerendahan hati. Tetapi generasi zaman now mikirnya, Ki bisa nggak
Semar Mesem biar gebetan langsung jatuh cinta dalam 3 detik? Nek kowe pengen dapet hasil tanpa usaha, mangan bakso wae perlu ngunyah kok. Leluhur kita tidak mengajarkan ilmu untuk memanipulasi orang. Ilmu mereka mengajarkan laku untuk menyinari diri sendiri, supaya orang lain nyaman berada di dekat kita. Aji Semar Mesem adalah ilmu karakter, bukan ilmu pelet. Ilmu senyum yang lahir dari hati bersih, bukan modus tersembunyi. Senyuman Semar bukan untuk memikat, tapi untuk menenangkan. Senyuman Semar bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyadarkan. Dan yang paling penting, Aji Semar Mesem tidak bisa dipelajari tanpa memperbaiki batin. Kalau panjenengan siap, kita lanjut ke batch 2. Rahasia energi rasa dalam Semar Mesem, ilmu kebatinan Jawa yang disembunyikan dari orang awam. Rahasia energi rasa dalam Semar Mesem, ilmu kebatinan Jawa sing disembunyikan dari orang awam. Wis podo siap? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahartikan, sering dipelintir, dan sering dipakai untuk hal-hal yang membuat para leluhur geleng-geleng kepala di alam sana. Rahasia energi rasa dalam Aji Semar Mesem. Bukan rahasia sembarangan, bukan energi yang bisa disuntik lewat tutorial TikTok 15 detik. Iki ilmu kebatinan sing alus, sing kudu dipahami nganggo rasa, bukan cuma nalar kasar. Apa itu energi rasa? Penjelasan ilmiah plus kebatinan Jawa. Dalam kebatinan Jawa, menungso itu hidup bukan hanya dari daging dan tulang, tapi dari rasa. Rasa bukan sekedar perasaan, tapi pusat kesadaran batin. Nenek moyang kita menyebut 3 pusat energi. 1. Pikir atau otak, pusat logika. 2. Rasa atau kalbu, pusat nurani. 3. Nafsu atau perut bawah, pusat dorongan hidup. Nah, Aji Semar Mesem bekerja lewat rasa. Karena itu, ajian ini bukan menguasai orang lain, tapi mengharmonisasikan diri sendiri sehingga keberadaanmu mempengaruhi sekitar. Ilmuwan modern menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion. Energi emosional dalam diri kita menular ke orang lain lewat mikroekspresi, gestur, nada suara, bahasa tubuh, bahkan pola nafas. Nah, leluhur Jawa wis ngerti ribuan tahun sebelum psikolog muncul. Rasa iku dadi jembarene atine manungsa. Artine, rasa adalah jembatan dari hati manusia. Aji Semar Mesem memanfaatkan jembatan rasa ini. Rasa ning jero ati
bisa nyambung nang rasa ning atine wong liya untuk kayanganmu sendiri menciptakan harmoni. Kenapa disebut Semar Mesem? Semar itu simbol ketulusan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang tidak sok-sokan. Mesem-mesemar itu bukan senyum GR, bukan senyum modus, bukan senyum marketing. Senyuman Semar adalah senyum yang muncul dari batin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dalam serat Sabdo Jati tertulis, Sopo sinau rasa bakal manggih kawruh jati. Siapa yang belajar rasa akan menemukan pengetahuan sejati. Nah, alasan ajian ini kuat bukan karena mantra gaibnya, tapi karena orang yang ketentraman batinnya tinggi memancarkan energi menenangkan. Secara ilmiah ini disebut limbic resonance, co-regulation, affective presence. Iya, bahkan Harvard Business School pernah meneliti bahwa pemimpin yang tenang, jujur, dan hadir secara batin membuat kelompoknya lebih kooperatif dan nyaman. Laiki, Semar Mesem sudah melakukan itu sejak zaman Jawa kuno. Harvard baru sadar beberapa tahun lalu. Wong Jawa kok dilawan. Energi rasa sama dengan energi kehadiran. Aji Semar Mesem bekerja lewat energi kehadiran. Di Jawa disebut pancaran batin. Di Bali disebut taksu. Dalam psikologi disebut presence effect. Dalam sains biologi, energi tubuh manusia memancarkan medan elektromagnetik yang diukur oleh HeartMath Institute. Radiusnya bisa mencapai 1 hingga 3 meter. Aji Semar Mesem itu bukan tentang menaklukkan hati orang, tapi bagaimana keberadaanmu menenangkan orang lain. Kalau batinmu kacau, energimu kacau, wajahmu ikut kacau, mesemmu jadi creepy. Makanya banyak yang bilang, Aji Semar Mesem gak mempan. Hei, bukan ajinya yang gak mempan, batinmu sing lagi ngisruh. Leluhur menyembunyikan ilmu ini dari orang awam. Kenapa? Sesederhana ini, ilmunya mudah disalahgunakan. Kalau orang yang batinnya keruh mempelajari ilmu ini, dampaknya bisa manipulatif, bisa toksik, bisa memikat untuk tujuan jahat, bisa memancing obsesi orang lain. Makanya para empu dulu tidak sembarangan mengajarkan Semar Mesem. Butuh syarat, hati jernih, niat lurus, tidak rakus, tidak memaksa alam, tidak melukai rasa orang lain. Dalam Suluk Sukmo Lelono ada peringatan, aja gawe ala ing rasa. Ya kuwi berjamu muka. Aja gawe ala ing rasa. Jangan menciderai rasa. Menciderai rasa itu termasuk memanipulasi perasaan orang lewat ajian. Makane ilmu rasa disembunyikan karena kalau salah orang yang pegang, dampaknya koyo ngasih besok ke anak kecil. Mode gaib dari Aji Semar Mesem. Aji Semar Mesem tidak sama dengan pelet. Yang bekerja itu bukan energi supranatural
pemasung hati, tetapi frekuensi rasa. Ada 3 mode dalam ajian ini. 1. Mode ketentraman atau rahayu. Orang yang dekat akan merasa aman dan nyaman. Aura damainya kuat. Biasanya cocok untuk pemimpin, pedagang, tabib, dan pembimbing. 2. Mode kerendahan hati atau andap asor. Semar memberikan energi rendah hati. Senyummu tidak mengintimidasi, tetapi menenangkan. 3. Mode kewibawaan lembut atau waskito. Bukan wibawa karena galak, tapi wibawa karena jeroning rasa. Orang akan segan tanpa kamu perlu marah. Nah, mode-mode ini muncul bukan karena mantra, tetapi karena laku batin. Bukti sains modern, energi rasa itu real, bukan tahayul. Tak kasih beberapa data sungguhan biar panjenengan paham. Pertama, penelitian Heart Math Institute. Emosi positif seperti ketulusan dan ketenangan membuat ritme jantung harmonis. Ritme ini memancarkan energi elektromagnetik yang stabil. Akibatnya, orang lain bisa merasakan ketenangan itu walau tanpa kata-kata. Kedua, penelitian University of Sussex. Wajah yang tersenyum dengan mata yang hidup membuat orang merasa aman. Ini persis seperti gambaran Semar. Ketiga, neuroscience, mirror neuron system. Otak manusia otomatis meniru emosi orang lain lewat neuron cermin. Jika batinmu tenang, orang lain ikut tenang. Iki sing disebut leluhur, rasa sambung rasa. Laku dalam Aji Semar Mesem, ritual, meditasi Jawa, dan pengendalian batin yang sering disembunyikan. Nah, saiki awake dhewe mlebu bab paling angel. Bagian yang paling banyak disalahpahami dan paling sering di-skip waktu orang belajar ajian, yaitu lagu. Manusia modern itu sukanya nanya, "Ki, ada versi cepatnya enggak? Yang instan, yang langsung bekerja?" Aji Semar Mesem itu bukan mie instan yang tinggal diseduh. Iki ilmu batin. Kalau mau sakti tapi nggak mau tirakat, ya sama saja pengen kaya tapi nggak pengen kerja. Makanya para leluhur dulu bilang, sopo seneng ayem, kudu gelem ngempet karep. Siapa ingin tentram, harus sanggup menahan keinginan. Aji Semar Mesem itu bukan hanya tentang senyuman, tapi tentang olah rasa, olah laku, dan olah batin. 3 pilar laku Semar Mesem. Para empu lama mengajarkan bahwa ajian ini berdiri di atas 3 pilar, yaitu laku raga, laku rasa, dan laku jiwa. Ilmu ini tidak akan hidup jika hanya menghafal mantra. Mantra tanpa laku ibarat gigi palsu tanpa lem, copot wae. Mari kita bahas satu persatu.
Laku rogo mengolah dirimu jadi tenang. Laku rogo di Jawa tidak ada hubungannya dengan menyiksa diri. Tujuannya bukan menyakiti tubuh, tapi menjinakkan nafsu liar. Aji Semar Mesem menuntut tubuh yang rileks dan nafas yang teratur, karena senyuman Semar adalah simbol ketenangan rogo. Dalam tradisi kebatinan, laku rogo meliputi puasa mutih, tidak untuk gaya, tapi untuk hening. Mutih itu bukan diet ekstrim. Mutih itu menyaring energi dari makanan, supaya tubuh tidak terlalu panas oleh nafsu. Catatan Sobda Palon, mutih tanpa niat bersih hati sama dengan cuma lapar. Pengaturan napas Prono Jawa. Ikilah inti dari energi Semar Mesem. Nafas pelan, panjang, dalam. Nafas yang turun ke darah dan naik ke mergo rasa. Penelitian modern menunjukkan pernafasan lambat 6 hingga 8 kali per menit akan menurunkan kecemasan, menstabilkan detak jantung, membuka vagus nerve, meningkatkan empati. Iki persis apa sing dilakoni para empu Jawa sedurunge mesem. Laku rogo ing Semar Mesem ngajarake postur yang ramah, tidak mengancam, tidak arogan. Dalam komunikasi modern disebut open posture. Dalam Jawa disebut andap asor. Laku rasa, ilmu paling rahasia. Nah, iki sing paling penting. Aji Semar Mesem iki ajian serba rasa. Makane laku rasa iku paling abot. Dalam serat Kolotida, Ranggawarsita nulis, sajroning rasa ana papadang. Di dalam rasa ada cahaya. Cahaya inilah yang disebut sinar batin. Semesemen Semar Mesem itu sebenarnya pancaran sinar batin. Pertama, meditasi suwung, menata rasa hingga hening. Meditasi Jawa iku ora meksa pikiran kosong. Meditasi suwung iku proses, ya, menyadari nafas, menyadari suara hati, mengamati pikiran tanpa ikut terseret. Suwung iku ruang batin sing bening. Kalau batinmu koyok banyu keruh, meskipun kamu mesem, yang keluar tetap aura keruh. Kedua, teknik ngeroso. Ini kemampuan merasakan suasana emosional tanpa kata. Dilatih dengan duduk tenang, merasakan hawa sekitar, membaca getaran orang lain, memahami tanpa menghakimi. Ilmu ngeroso membuat seseorang iku lebih empatik, lebih halus, lebih manusiawi. Psikologi modern menyebut ini afektif empati. Ketiga, ngendaleni cipta.
pengendalian pikiran. Rumusiku gini ya. Pikiran, rasa, pancaran wajah, aura batin, respon orang. Kalau pikiranmu kotor, wajahmu berbohong, senyummu tidak sinkron, itulah kenapa micro expression bisa mengungkap kebohongan. Aji Semar Mesem bekerja ketika pikiran dan rasa iku selaras. Ora boleh munafik, ora boleh serakah. Laku jiwa, penyucian batin ala Semar. Ini laku paling berat dan paling jarang diajarkan secara terang-terangan. Laku jiwa meliputi ngasorake papat. 4 musuh dalam diri. 1. Lobo, serakah. 2. Drengki, irian. 3. Sre, penci. 4. Dengki, dendam. Selama 4 musuh ini masih hidup, Aji Semar Mesem tidak akan memancar. Seperti kain kotor ditetesi parfum, bau aslinya tetap kecium. Laku ngilangi pamrih. Semar selalu membantu tanpa pamrih. Dalam Suluk Sukmo Sejati tertulis, tan kena ing panemu gaya, yen ana pamrih tumindak ora dadi. Jika ada pamrih dalam tindakan, hasilnya tidak akan jadi. Semar Mesem itu memancar saat hatimu tidak sedang mengambil. Senyummu harus memberi, bukan memaksa. Laku tulus, energi paling sakti. Dalam sains, ketulusan tercermin pada kestabilan ritme jantung, relaksasi otot majah, perubahan mikroekspresi. Dalam Jawa, tulus iku tirakat paling tinggi. Orang yang tulus itu mesemnya menenangkan. Orang yang modus itu mesemnya serem. Ritual-ritual terselubung, sing ora aneh-aneh, sing jarang dibahas. Ojo salah paham. Ritual dalam Aji Semar Mesem bukan yang aneh-aneh macam ngubek kuburan tengah malam. Ritualnya adalah ritual batin. Ritual pertama, soyong rasa. Dilakukan dengan duduk menghadap barat saat matahari tenggelam. Tujuannya menyatukan frekuensi rasa dan pikiran. Ritual kedua, mesem tanpa lambe. Latihan tersenyum dengan batin, bukan bibir. Caranya, tutup mata, tarik napas panjang, hadirkan rasa syukur. Biarkan mesem muncul dari dada, bukan dari mulut. Jika dilakukan konsisten, wajahmu akan berubah. Matamu akan jadi lebih teduh. Orang akan nyaman berada di sekitarmu. Ritual ketiga, ngurangi suara, nambah rasa. Semar itu tidak suka ribut. Semakin sedikit bicaramu, semakin kuat energimu. Psikologi modern menyebut ini sebagai charismatic silence. Kenapa lagu ini disembunyikan? Jawabannya sederhana. Karena manusia modern belum siap. Kalau orang yang batinnya keruh, belajar ilmu rasa,
Jadinya bukan pancaran wibawa, tapi pancaran manipulasi. Ilmu leluhur itu untuk ngeruak batin, bukan ngerusak batin. Semar mesmi itu ilmu kebaikan. Kalau dipakai untuk tujuan buruk, ya tidak akan nyambung. Misteri senyum semar, simbolisme, psikologi, dan ilmu gaib sing mempengaruhi kepribadian. Para rawuh kabeh, saiki awake dhewe mlebu wilayah sing luwih dalem. Bagian sing bagi sebagian orang kelihatan sederhana. Senyum semar. Tapi di baliknya tersimpan mekanisme psikologi, kode simbolik Jawa kuno, bahkan struktur energi gaib sing diwariske sejak ribuan tahun lalu. Senyum semar bukan sembarang senyum. Ini bukan senyum sales asuransi, bukan senyum politisi menjelang pemilu, dan jelas bukan senyum modus laki-laki yang suka mengaku hanya teman dekat. Senyum semar adalah ilmu. Mari kita bongkar satu persatu. Simbolisme senyum semar tersirat tapi dahsyat. Dalam ikonografi Jawa, semar selalu digambarkan wajah bulat, mata menyipit teduh, bibir mesem tipis, tubuh andap asor, membungkuk sedikit. Tapi ingat, wujud semar bukan karikatur, tapi kuwi nyoto. Dan itu dipakai simbolisme kawruh Jawa. Para empu menuangkan ajaran batin lewat bentuk, warna, dan gestur. Pertama, simbol mata semar, ilmu melihat tanpa menatap. Senyum semar selalu diiringi mata yang separuh tertutup. Artinya apa? Bahwa orang yang eling lan waspodo tidak pernah menatap dunia dengan penuh keserakahan. Ia melihat secukupnya, membaca secukupnya. Dalam serat Wedatomo, Mangkunegoro IV nulis, nadyan peteng tan lelengen, awas lan waspodo. Mata semar menunjukkan ini. Melihat dengan rasa, bukan hanya dengan retina. Kedua, simbol mesem tipis, kebahagiaan yang tidak menjerit. Senyumnya tidak lebar, tidak tawa berlebihan. Ini simbol ketentraman batin. Psikologi modern nyebut ini Duchenne smile, jenis senyuman yang memicu hormon endorfin atau bahagia, oksitosin atau kedekatan, serotonin atau ketenangan. Para leluhur Jawa udah tahu ribuan tahun silam, sebelum sains tahu cara mengukur gelombang otak. Ketiga, simbol tubuh membungkuk, tidak menindas siapapun. Postur tubuh semar mengajarkan rendah hati tanpa merendahkan diri. Ada pitutur, wong sing dhuwur derajate kudu luwih andhap asor. Semakin tinggi martabat seseorang, semakin rendah hati ia. Senyum semar memancar karena posturnya tidak penuh ego. Orang yang melihatnya merasa
aman, adem, lan ayem. Ki bagian ilmiah supaya penonton YouTube sing skeptis tidak misuh-misuh ning kolom komentar. Senyum Semar bekerja lewat 3 tingkatan psikologi. Tingkat 1, psikologi rogo, body feedback loop. Menurut penelitian psikologi modern, saat seseorang tersenyum, bahkan senyum pura-pura, tubuh akan menurunkan hormon stres, menstabilkan detak jantung, memicu rasa rileks. Artinya, senyum itu bukan hasil dari bahagia. Senyum bisa menciptakan bahagia. Senyum Semar yang pelan dan penuh ketenangan mengirim sinyal ke otak. Wis, ojo tegang, wis tak jogo. Karena itu, pemilik Aji Semar Mesem cenderung lebih sabar, lebih teduh, lebih gampang ngatur emosi. Tingkat kedua, psikologi sosial atau afirmasi energi. Senyuman adalah bahasa universal. Tak peduli orang Jawa, Jepang, Arab, atau Eskimo, senyum mengirim pesan damai. Aji Semar Mesem bekerja di sini, memantulkan aura welas asih. Saat wajah tersenyum lembut, orang lain akan merasa nyaman, lebih terbuka, lebih mempercayai, lebih mudah menerima kehadiranmu. Di psikologi disebut prosocial signaling. Ning Jawa diarani pancaran wibowo. Tingkat ketiga, psikologi batin, rasa Jawa. Inilah rahasia paling halus. Senyum Semar bukan hanya gerak bibir. Senyum Semar adalah sinar batin dari wirid, laku suci, dan pengendalian rasa. Saat batinmu tenang, senyummu bukan lagi ekspresi wajah, tapi pancaran energi rasa. Ini disebut mesem ing batin, cahyone metu ing rai. Atau tersenyum di batin, cahayanya keluar di wajah. Ilmu gaib dalam senyum Semar, getaran rasa yang mempengaruhi orang lain. Iki bagian sing sering tidak dijelaskan ke orang awam. Aji Semar Mesem bekerja melalui getaran jiwa, gelombang halus energi rasa, frekuensi batin. Ilmu Jawa sangat detail dalam memetakan rasa. Dalam teks kebatinan kuno disebut rasa iku dudu rasa, rasa iku cahya urip. Rasa bukan sekedar perasaan. Rasa adalah cahaya hidup. Ketika seseorang melakukan lagu Semar Mesem dengan benar, yang memancar bukan pesona seperti ajian pengasihan murahan. Yang memancar itu adalah ketenangan, kebaikan, rasa aman, welas asih. Inilah yang membuat orang betah berada di dekatmu. Tidak takut, tidak was-was, tidak terancam. Senyum Semar menyentuh bagian terdalam dari psikologi manusia. Insting keselamatan. Manusia akan otomatis menolak wajah yang galak, tapi akan mendekati wajah yang teduh.
Bagaimana senyuman Semar mempengaruhi kepribadian? Pertanyaan penting, karena Aji Semar Mesem bukan hanya memengaruhi orang lain, tapi juga mengubah diri pemiliknya. Nomor siji, luwih mudah ngendalikan emosi. Dengan latihan mesem batin, otot, wajah, dan sistem saraf menjadi lebih stabil. Akhirnya, tidak mudah tersinggung, tidak gampang marah, tidak meledak-ledak. Semar itu dewa yang sabar. Energinya akan menjinakkan batinmu pelan-pelan. Nomor loro, munculnya wibawa yang tenang. Wibawa itu bukanlah suara keras. Wibawa itu bukanlah ancaman. Wibawa bukanlah kedudukan. Wibawa lahir dari ketenangan, kebijaksanaan, rasa mantap. Senyum Semar menciptakan wibawa yang lembut. Orang patuh bukan karena takut, tapi karena hormat. Nomor telu, batin dadi lebih jernih dan peka. Senyum Semar mensyaratkan olah rasa. Ketika rasa halus terasa, intuisi meningkat. Dalam budaya Jawa disebut ngoreti sakdurunge winarah. Mengerti sebelum dijelaskan. Orang yang sering mesem batin biasanya lebih mudah membaca situasi sosial, lebih sensitif terhadap energi orang lain, dan lebih cepat menangkap tanda-tanda halus. Nomor 4, muncul sifat tulus tanpa disadari. Senyum Semar tidak bisa menyatu dengan hati yang penuh pamrih. Lama-lama, energi ajian ini membersihkan niat. Orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh akan menjadi lebih tulus, lebih welas asih, lebih suka membantu, lebih ringan menghadapi hidup. Itulah kenapa dalam serat Ulang Reh ada pesan, ojo kumingsun, ojo dumeh. Jangan sombong, jangan sok menguasai. Senyum Semar adalah pintu kesadaran. Senyum Semar itu bukan cuma hiasan wajah, Lur. Tapi itu adalah ritus batin. Sebuah kode rahasia yang menghubungkan manusia dengan kedalaman dirinya sendiri. Ilmu ini bukan ajian asmara, bukan pengasihan murahan. Ini adalah ilmu kesadaran yang mempengaruhi raga, pikiran, rasa, bahkan jiwa. Jika jenengan sudah paham makna senyum Semar, maka jenengan sebenarnya sudah masuk ke tingkat ilmu memahami diri sendiri. Aji Semar Mesem antara ilmu pengasihan dan jalan makrifat, penyingkapan terakhir. Pungkasan iki, sampailah kita pada penyingkapan terakhir. Wis wayahe cahayu, cah bagus. Iki bagian sing biasanya tak simpen, tak sembunyikan, tak kunci pakai 7 pintu batin. Tapi jenengan wis melu ngurungu nganti batch 5, berarti ati jenengan cukup kuat, pikiran cukup lapang, lan batin cukup siap untuk menanggung kawruh sing ora mung manis tapi tajem.
Sebab ing pungkasan iki Sabda Palon ora sekadar mulang pengasihan, nanging pambukaning rasa. Jalan mengenal diri, jalan makrifat. Dan disinilah Aji Semar Mesem menunjukkan wajah aslinya. Aji pengasihan bisa dicontek siapa saja, tapi makrifat tidak bisa dipalsukan. Sebelum kita masuk terlalu dalam, aku perlu ngomong satu hal penting. Ilmu pengasihan bisa dicontek siapa saja. Bagiannya ada, mantranya ada, wiridnya ada, ritualnya ada, bahkan tutorial-tutorialnya sudah tersebar di internet. Tapi makrifat itu ora iso dicuri apa meneh dipalsuke. Banyak wong zaman saiki pengen Aji Semar Mesem cuma karena satu tujuan. Biar disukai semua orang, biar gebetan balik, biar dagangan laris, biar dihormati. Sing tak sayangke, mereka cuma mau kulitnya, bukan isinya. Padahal inti Semar Mesem itu bukan disukai orang, melainkan menyukai hidup dan menyukai sesama. Kualian toh, tapi disitulah rahasianya. Orang yang hatinya penuh rasa welas asih, tresno tanpa pamrih, secara alami memancarkan daya tarik. Orang yang bening batinnya tidak perlu memaksa orang lain untuk suka. Energi yang bening itu memancar, mempengaruhi ruang, memikat tanpa bicara. Ilmu ini bukan soal mengikat manusia. Ilmu ini soal merdeka dari rasa ingin memiliki. Iki sing sering dilalekte wong awam. Antara nafsu dan rasa, dua jalan yang berbeda hasilnya. Jenengan kudu ngerti bedane. Semar Mesem yang dikuasai oleh nafsu, hasilnya rapuh, cepet luntur, lan nimbulake karma balik. Semar Mesem sing dilakoni kanthi rasa, hasile alus, tidak memaksa, lan ngewehi kedamaian batin. Sejak dulu, para empu sih wanti-wanti, ojo ngrogoti rasa kanggo ngoyak donya. Nafsu itu selalu ingin instan. Nafsu ingin orang lain jatuh cinta tanpa proses. Nafsu ingin dihormati tanpa pantas. Nafsu ingin kaya tanpa usaha. Dan apa hasilnya? Yo pasti ambrol. Cinta instan biasanya putus. Pengasihan instan biasanya nempel sebentar. Rezeki instan biasanya lepas cepat. Tapi jalan rasa lain cerita. Rasa iku panggonaning urip. Rasa adalah tempat hidup sejati. Orang yang merawat rasa dalam bentuk kejujuran, welas asih, kesabaran, laku diri akan ditempatkan alam pada posisi yang pantas. Semar Mesem bukan senyummu memikat orang lain, tapi senyum yang menyembuhkan dirimu dewe. Iki bagian paling penting. Sering tak omongke tapi jarang ana sing gelem percaya. Aji Semar Mesem bukan tentang memikat orang lain, tapi tentang memikat dirimu sendiri. Ya, jenengan orang salah dengar.
Senyum itu bukan alat gaib buat menghipnotis orang lain. Senyum itu ritus jiwa buat membenahi batinmu. Senyum itu tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan kedalaman hatimu. Senyum Semar adalah senyum yang menerima diri apa adanya, yang menertawakan beban hidup, yang tidak terikat pada pujian, yang tidak tumbang oleh hinaan, yang tetap lembut meski dunia keras. Dan ketika batinmu sembuh, maka energi pengasihan terpancar otomatis. Tanpa mantra pun bisa. Orang-orang akan nyaman dekatmu bukan karena kamu mengikat mereka, tetapi karena kamu menghadirkan ruang aman bagi mereka. Iki yang disebut para leluhur. Tatapano rasa, gaweo tentrem. Hadirlah dengan rasa, ciptakan keteduhan. Dalan makrifat di balik Semar Mesem. Ada 4 tahap rahasia yang jarang sekali dibuka untuk umum. Biasanya hanya diajarkan oleh guru-guru kebatinan kepada murid yang benar-benar siap. Tahap 1. Ngresiki rasa, pembersihan batinnya. Tanpa ini, semua amalan cuma jadi hiasan kosong. Pembersihan di sini bukan mandi bunga, tapi membersihkan niat, membersihkan tujuan, membersihkan motif tersembunyi. Niatnya harus berubah dari supaya aku menarik menjadi supaya hatiku terang. Tahap 2. Ngendaleni nafsu. Nafsu boleh dipakai, tapi jangan jadi tuan rumah. Wong sing batine dikuasai hawa nafsu, gelem diapusi setan kecil ing dalam diri. Sementara wong sing mampu mengendalikan nafsu malah disegani alam gaib. Sebab alam gaib lebih tunduk kepada orang yang jernih batinnya. Sebab alam gaib lebih tunduk kepada orang yang jernih batinnya. Sebab alam gaib lebih tunduk kepada orang yang jernih batinnya. Tahap 3. Ngrasakake urip, mengasah kepekaan rasa. Ini inti pengasihan yang sebenarnya, rasa. Ketika rasa peka, kita bisa membaca manusia tanpa bertanya, bisa memahami luka orang lain tanpa dia cerita, bisa mengerti kondisi batin orang dari gerak kecilnya. Itu sebabnya orang merasa nyaman pada seseorang yang hidupnya halus. Bukan magis, tapi psikologi batin tingkat tinggi, alias ilmu rasa Jawa yang diwariskan dalam serat-serat tua. Tahap 4. Nyawiji, penyatuan rasa dengan kehidupan. Tahap paling tinggi, bukan penyatuan dengan energi Semar secara literal, tapi penyatuan dengan kesadaran, welas asih, ketenangan, rasa satunya diri dan alam. Wong sing tekan tahap iki, ngomong sepele wae bisa dadi obat. Senyum tipis wae bisa menetralisir konflik. Hadir tanpa bicara pun sudah menenangkan suasana. Iki sing disebut para guru, rasa nyawiji, tembung dadi lampah. Ketika rasa menyatu, perkataan menjadi perbuatan yang hidup. Kesimpulan terakhir, ilmu pengasihan paling tinggi adalah kesadaran diri. Tak omong terus terang, tanpa tedeng aling-aling. Aji Semar Mesem versi tertinggi tidak memakai mantra sama sekali. Ya, jenengan ora salah dengar. Tidak ada bacaan, tidak ada ritual khusus,
tidak ada benda pusaka, tidak ada syarat-syarat aneh. Karena aji Semar Mesem tertinggi adalah kesadaran diri plus keteduhan batin plus kejujuran rasa. Itu sebabnya banyak tokoh leluhur Jawa selalu ngomong, sapa sing waskita, dheweke sing kawasa. Siapa yang sadar, dialah yang berkuasa. Kuasa di sini bukan kuasa menundukkan orang, tapi kuasa atas jiwanya sendiri. Dan orang yang mampu menguasai jiwanya sendiri secara otomatis dihormati manusia, makhluk halus, bahkan alam. Senyum Semar iku jalan pulang. Sebelum tak tutup, tak pitutur sing terakhir. Senyum Semar itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum penerimaan. Ia tersenyum bukan karena hidup mudah, tapi karena ia memahami hidup dengan bening. Senyum itu adalah kompas yang menunjuk jalan pulang. Pulang kepada dirimu sendiri, pulang kepada rasa, pulang kepada sangkan paraning dumadi. Moko saat jenengan menjalankan aji Semar Mesem, tersenyumlah untuk menyembuhkan, bukan memikat. Tersenyumlah untuk merawat, bukan menguasai. Tersenyumlah untuk memahami, bukan untuk menundukkan. Sebab semakin dalam seseorang memahami dirinya, semakin kuat daya tariknya. Dan disitulah aji sejati bekerja. Wes cukup baik. Pintu terakhir sudah dibuka. Ilmu sudah tak serahke. Sakne ngarep kabeh gumantung marang rasa jenengan dhewe. Sing ngerti rasa bakal ngerti dalan. Sing ngerti dalan bakal tekan cahaya. Mugi tansah pinaringan pituduh lan kawicaksanan. Rahayu, urip rejeki cukup aman sakabehe. Ong Rahayu. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun,
ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira sira ya ingsun sira ya ingsun sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira ya ingsun ya sira ya ingsun ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira